Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andang Yuda dan saya bersama anggota kelompok kami sedang berada di Museum Sono Budoyo yang terletak di Kota Yogyakarta. Pada kali ini kita akan menelusuri budaya-budaya yang ada di dalam museum ini, terutama pada kain batik ya, dan juga untuk metodenya kita menggunakan metode eksposisi. Oke nih guys, kebetulan kita lagi ada di lantai 3 nih, dan aku lagi pengen keliling-keliling di lantai ini ya kan. Nah kebetulan di sebelahku ini ada Kak Aisyah yang mungkin akan siap membantu menjawab pertanyaan-pertanyaanku yang selama ini aku simpan ya. Jadi Kak Aisyah, di dalam lantai 3 ini ada apa aja sih? Oke, jadi di lantai 3 ini ada banyak banget nih koleksinya. Ada tentang keris, ada batik. Itu batik kan ada banyak tuh. Terus ada juga di sebelah sana ada topeng-topeng. Dan ada batik, tapi itu yang kayak tenun gitu. Jadi bakalan pas banget nih untuk mengorek-ngorek sejarah di lantai 3. Wah, ternyata banyak koleksi yang dipamerkan di lantai 3 nih ya teman-teman. Ada dari koleksi batik, topeng kerajinan, dan lain sebagainya. Jadi tanpa menunggu waktu lebih lama, mari kita jelajah yuk. Oke nih teman-teman, kita di depan kita nih ada sebuah kain batik yang kelihatannya menarik nih. Motifnya cukup rumit juga ya teman-teman. Kita coba tanya ke Kak Aisyah ya. Kak Aisyah, kira-kira ini batik apa sih? Oke, jadi yang di depan kita sekarang ini adalah batik Mitoni. Nah, batik Mitoni ini yang dikoleksi Museum Sono Budoyo ada 4 varian. Nah, yang pertama ini ada batik kesatrian dan ada beberapa jenis yang lain, 3-nya itu. Nah, itu tuh dari motifnya itu memang terlihat rumit gitu loh, karena memang filosofisnya itu sangat menggambarkan sekali tentang kehamilan pertama dari calon ibu jika usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Begitu Mas Andang. Wah, ternyata begitu ya teman-teman. Kisah dari batik ini cukup menarik. Tapi tidak hanya batik ini saja ya. Kita coba explore ke batik yang lainnya ya. Wah, oke Kak. Kita ketemu motif batik yang lebih rumit lagi nih kayaknya nih. Nih, kira-kira ini batik apa ya Kak Aisyah? Ya. Tentunya yang di sebelah kanan kita ini adalah batik tentang melahirkan. Jadi batik melahirkan ini atau dalam bahasa Jawa itu bisa disebut oleh kepohan. Nah, kepohan ini berarti dibersihkan Mas Andang. Nah, upacara kepohan merupakan tradisi yang menyertai upacara kelahiran seorang anak gitu. Nah, di sebelahnya lagi ini ada beberapa batik-batik lagi. Misalkan tentang khitan. Nah, itu khitan tuh gambarnya seperti ini. Nah, ada beberapa varian juga. Nih, 1, 2. Terus selanjutnya adalah tetesan dan terapan. Itu seperti ini. Dan lanjut lagi di batik lamaran. Nah, lamaran itu ada beberapa varian juga. Ada 2. Dan yang terakhir adalah siraman. Begitu. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini tuh membahas dari ibunya hamil ya 7 bulan sampai yang di sini itu sampai siraman, dan di sana itu masih ada banyak lagi seperti itu. Jadi kayak fase kehidupan gitu ya Kak Aisyah ya? Iya. Jadi makna dari batik itu sangat dalam karena mengisahkan dari masa ke masa orang tersebut seperti itu. Wah, ternyata filosofi dari batik itu ternyata banyak juga ya teman-teman. Mulai dari fase kelahiran sampai ke fase pernikahan ya, hingga siraman. Nah, tapi tidak hanya ini saja yang menjadi ikon dari kota Jogja ya, yaitu batik ya. Masih ada lagi karya-karya yang harus kita telusuri. Jadi, mari kita telusuri. Wah, permisi Mas. Iya Mas, gimana Mas? Ini batik apa ya Mas? Ini adalah batik yang digunakan saat upacara memandikan calon mempelai wanita pada saat waktu pernikahan. Oh ya. Ya lanjut, yang batik sini batik Midodareni, yaitu batik yang digunakan
pada saat belum pernikahan semua keluarga dari mempelai wanita malamnya menggunakan batik ini, batik Midodareni. Lanjut Mas, bagian ini batik panggih namanya Mas. Batik panggih merupakan proses bertemunya sepasang pengantin setelah sah. Jadi batik ini dikenakan pada saat sesudah pernikahan. Waktu resepsinya gitu Mas. Ini memakai batik ini. Lanjut Mas, ini batik congkokan. Batik congkokan atau tumbuk ageng merupakan daur hidup yang digelar ketika seorang yang sudah berusia 64 tahun. Berarti kayak yang dipakai orang tua gitu Mas. Yang sudah lanjut usia. Mas lanjut ini Mas. Ya ini batik kematian. Batik kematian merupakan akhir dalam kehidupan. Kayak orang meninggal kan juga dipakai ini jarik gitu kan Mas. Jarik ini Mas. Ya. Jadi ya teman-teman, wow, ternyata tidak hanya sampai siraman saja ya, melainkan dari siraman sampai ke kematian itu juga ada motif batiknya ya teman-teman. Wah, ternyata budaya batik di Jawa terutama di Jogja itu ternyata cukup beragam ya menurut saya teman-teman. Sekian dari video dokumentasi kami mengenai eksposisi tentang kain batik yang ada di Museum Sono Budoyo. Bila ada salah perbuatan atau salah kata dari anggota kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Altof Atizani Al-Qodar dengan NIM 11231010. Saya di bagian narator. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Andang Yuda, NIM saya 11231019. Saya di sini berperan sebagai narator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Madiaratri dengan NIM 11231007. Saya di sini sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Aisyah Laila, NIM 11231016. Saya di sini sebagai koordinator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Rizky Sofan, NIM 11231009. Saya di sini sebagai kameramen. Saya Bian Zainal Yuda, NIM saya 11231013. Saya sebagai editor. Kesan pesannya Kak Isya. Seru banget guys. Tadi banyak lihat-lihat barang-barang. Itu bisa teriak. Tapi nggak bisa. Oke. Kita lagi persiapan mau pulang dulu. Aisyah. Oke. Lantai 3 ini ada apa aja sih? Banyak banget nih koleksi di lantai 3 ini. Ada beberapa koleksi batik, ada beberapa itu tentang salah. Ya, lanjut yang batik sini. Batik Midodareni, yaitu batik yang digunakan pada saat sebelum pernikahan.